Hari ini adalah hari kebangkitan yang kudus dan yang penuh berkat. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah merayakan Paskah dan berkorban di atas salib pada hari raya roti tidak beragi. Kemudian, dia bangkit dari antara orang-orang mati dalam 3 hari. Hal itu tidak pernah terjadi dari permulaan sampai saat itu. Yesus menunjukkan hal yang ajaib itu pada hari kebangkitan. Semua manusia mengetahui bahwa segala hal akan berakhir jika mereka mati. Tetapi Yesus telah bangkit dari orang-orang mati. Melalui kebangkitannya, Tuhan bersaksi kepada semua manusia bahwa Dia berkuasa untuk menaklukkan dosa dan kematian. Hari ini adalah hari kebangkitan itu. Alkitab telah berkata tentang hari kebangkitan ini 3.500 tahun yang lalu pada zaman Musa. Tuhan menetapkan hari raya hasil pertama dan sudah mengatakan perihal kebangkitan. Selama kita belajar tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang adalah bayangan dan kenyataannya, mari kita pelajari makna mendalam hari raya ini yang dilaksanakan oleh Tuhan. Mari melihat Imamat pasal 23 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu." Di dalam Alkitab, pada hari raya hasil pertama, orang Israel membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Nama hari raya hasil pertama ditetapkan karena pada hari itu mereka harus membawa hasil pertama dari penuaian. Hari Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi punya tanggal tertentu, tetapi Hari Raya hasil pertama fokus pada hari tertentu, bukan tanggal tertentu. Kapan mereka harus merayakan hari itu, ditulis bahwa pada hari sesudah Sabat itu. Hari raya itu harus dirayakan pada hari sesudah hari Sabat, setelah merayakan Hari Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi hari apakah hari setelah hari Sabat? Hari apa itu dalam seminggu? Persembahan Hari Raya hasil pertama harus pada hari Minggu. Dan kebangkitan Yesus harus terjadi pada hari apa untuk menggenapi nubuat ini? Itu harus terjadi pada hari Minggu. Tetapi gereja-gereja sekarang tidak mengetahui kebenaran ini. Mereka buat banyak alasan berkata, hari ibadah aslinya adalah hari Sabtu, tetapi mengapa itu diubah menjadi hari Minggu adalah karena Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Mereka menyatakan ketidakbenaran ini dan berdusta. Mereka biasa menggunakan alasan seperti ini. Hari kebangkitan sudah ditetapkan untuk dirayakan pada hari Minggu sejak Perjanjian Lama. Apakah tidak ada hari Sabat di dalam Perjanjian Lama? Ada hari Sabat pada waktu itu. Ada kebaktian Sabat yang dipelihara pada setiap minggu, dan ada hari raya hasil pertama, yaitu hari kebangkitan, yang dirayakan pada hari Minggu setahun sekali. Hari-hari itu telah ditetapkan sebagai peraturan Tuhan. Menurut nubuat ini, Yesus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati pada hari Minggu, hari setelah hari Sabat. Itu bisa kita temukan di antara pekerjaan Yesus. Di sini disebutkan hari raya hasil pertama. Nama di dalam Perjanjian Lama, tetapi dalam Perjanjian Baru disebut hari kebangkitan untuk memperingati kebangkitan Kristus Yesus. Apa yang paling penting dalam hari raya itu adalah seberkas hasil pertama dari penuaian harus dibawa kepada imam untuk diunjukkan kepada Tuhan. Ada tertulis, imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Rasul Paulus telah menulis di dalam 1 Korintus pasal 15
bahwa kenyataan hari pertama itu adalah Yesus Kristus. Kita baca pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa? Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ketika kita melihat maksud dari nama hari raya itu tertulis dari kata pertama dan buah. Jadi, kita bisa mengerti bahwa segala persembahan dari hari raya di dalam Taurat Musa merupakan nubuat tentang apa yang akan dilakukan Yesus Kristus pada waktu perjanjian baru, bukan? Yesus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya, Yesus melaksanakan hari raya hasil pertama. Kapan dia telah melaksanakannya? Mari kita lihat tentang hal ini di Matius pasal 28. Pasal 28 ayat 1 kita baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari Sabat adalah hari ketujuh, maka setelah hari Sabat adalah hari pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Apa yang terjadi? Sama seperti yang telah dikatakannya." Kapankah Yesus bangkit dari antara orang mati? Dia bangkit pada hari pertama minggu itu setelah hari Sabat. Lalu, pada hari pertama sesudah Sabat itu, di dalam perjanjian lama pada hukum Musa, bagaimanakah mereka mempersembahkan hasil pertama itu? Mereka harus membawa hasil pertama kepada imam, mengunjukkannya di hadapan Tuhan pada hari setelah hari Sabat, menurut perjanjian lama. Dengan jelas dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan itu merupakan sebagai suatu pengingat bahwa pekerjaan ini harus dilakukan pada hari setelah lewat hari Sabat. Mari kita belajar tentang asal mula hari raya hasil pertama lebih dalam lagi. 3.500 tahun yang lalu, Musa dan bangsa Israel merayakan Paskah di Mesir, dan mereka berangkat dari Ramses pada hari raya roti tidak beragi. Firaun, raja Mesir, mengizinkan bangsa Israel keluar dari negaranya, tetapi hatinya berubah dan memerintahkan untuk menangkap semua bangsa Israel. Lalu tentara Mesir mengejar mereka. Ada Laut Merah di depan mereka. Karena itu bangsa Israel menghadapi masalah besar dan tertekan. Saat itu, Tuhan berkata kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Merah. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Merah, air di kiri dan di kanan mereka sebagai tembok, agar mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Mereka mendarat setelah menyeberangi laut itu saat menjelang pagi, tanggal 22 bulan yang pertama dalam kalender suci. Sementara tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel masih di tengah-tengah laut itu, Tuhan mengembalikan air laut itu ke tempatnya. Lalu semua tentara itu tenggelam di dalam laut itu. Itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Bangsa Israel mendarat di ujung laut pada pagi-pagi tanggal 22 bulan yang pertama. Menurut sejarah ini, kita bisa melihat bahwa sudah dinubuatkan tentang waktu Yesus Kristus akan mengalami kebangkitan. Perihal bangsa Israel masuk ke dalam Laut Merah, melambangkan perihal Yesus dikubur. Perihal mereka mendarat dari Laut Merah, melambangkan perihal Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Inilah asal mula hari raya hasil pertama.
Pada setiap hari raya hasil pertama, pada hari Minggu setelah hari Sabat, setelah hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi dirayakan, mereka harus mempersembahkan hasil pertama dari penuaian mereka kepada Tuhan. Peraturan itu telah ditetapkan pada zaman Musa. Pada zaman Musa, Tuhan menetapkan peraturan untuk mempersembahkan hasil pertama. Itu merupakan nubuat dari hari raya hasil pertama, bahwa Yesus Kristus akan bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari orang yang meninggal. Menurut ini, kapankah Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Dia harus bangkit dari orang mati pada hari Minggu, hari setelah hari Sabtu. Itu sudah ditetapkan menurut peraturan Perjanjian Lama. Dan juga karena bangsa Israel telah mendarat pada hari Minggu, sesudah menyeberangi Laut Merah, Yesus Kristus telah bangkit dari orang mati pada pagi-pagi hari Minggu. Dengan begitu, nubuat Alkitab sudah digenapi. Sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, semua orang kudus yang telah meninggal bangkit dan masuk ke dalam kota yang kudus. Mari kita pastikan melalui Matius pasal 27. Ayat 51 kita baca. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus telah bangkit sebagai buah sulung dari antara orang-orang mati. Lalu orang kudus pun keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Melalui segala ayat ini, kita bisa melihat bagaimana nubuat tentang hari raya hasil pertama dalam Perjanjian Lama telah digenapi. Pekerjaan hebat dari Tuhan yang ditulis di dalam Matius pasal 28 ini bukan hanya suatu hal yang terjadi kebetulan pada zaman Yesus, tetapi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yesus menurut semua nubuat yang diturunkan dari zaman Musa. Hal itu dilaksanakan pada hari setelah hari Sabat, yaitu pada hari Minggu. Tetapi gereja-gereja dunia ini sungguh memutarbalikkan kebenaran ini dengan sangat licik. Orang yang tidak tahu tentang hari-hari raya Tuhan mungkin menerima perkataan bohong mereka, tetapi umat Tuhan mengetahui makna benar dari hari-hari raya. Yesus Kristus telah menjadi buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi, jika kita belajar nubuat tentang hari raya hasil pertama, kita bisa mengerti bahwa kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan sejak zaman Musa. Itu harus terjadi pada hari Minggu. Hari raya hasil pertama dirayakan setahun sekali, dan hari Sabat dirayakan seminggu sekali. Walaupun kedua hari raya itu berbeda, beberapa orang mencari alasan licik dan berkata, kami harus memelihara ibadah Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu sungguh tidak sesuai, dan dikarenakan mereka tidak tahu hari raya Tuhan bukan? Mari kita lanjutkan belajar melalui Lukas pasal 24 tentang apa yang telah terjadi setelah Yesus bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pasal 24 ayat 13 kita baca. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini sedang terjadi pada hari Minggu ketika Yesus bangkit. Terus ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami
telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada suatu acara yang sangat penting pada hari kebangkitan. Itu adalah memecahkan roti. Sekarang ini, mereka berkata merayakan hari kebangkitan. Tetapi mereka merayakannya dengan telur kebangkitan. Mereka banyak mengubah hal mengenai kebangkitan. Namun, hari kebangkitan ini juga merupakan hari ketika Yesus memecah-mecahkan roti untuk membuka mata rohani para muridnya yang tertutup untuk sementara dan membuka mata rohani mereka untuk melihat dengan benar rupa Yesus yang tidak mereka kenal sebelumnya. Jadi, bahkan di dalam Paskah ada roti dan anggur Paskah yang menjanjikan hidup yang kekal. Karena upacara memecah-mecahkan roti kebangkitan yang membuka mata rohani dari kebangkitan telah digenapi Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi, harus ada upacara dan tata cara pemecahan roti kebangkitan sesuai menurut aturan dan ketetapan, bukan? Namun demikian itu tidaklah benar secara alkitabiah, di mana gereja-gereja di dunia ini berkata bahwa mereka merayakannya dengan makan telur. Tidak ada hal yang seperti itu di dalam Alkitab yang mengatakan, "Aku membuka mata rohanimu dengan makan telur." Dari manakah kebiasaan itu datang? Gereja telah menerima kebiasaan agama lain karena gereja sudah murtad dan berlaku mengikuti dunia dengan menerima adat pagan. Ajaran-ajaran palsu ini yang muncul pada waktu kebenaran dihapuskan, yang dilakukan terus-menerus oleh gereja dunia yang sekarang ini. Hari kebangkitan yang diberitakan oleh Yesus tidak mempunyai kebiasaan untuk makan telur atau tentang kelinci, atau hal kebiasaan lain yang seperti ini. Untuk membuka mata rohani kita, Yesus telah memecahkan roti dan memberikannya kepada 2 orang muridnya yang sedang pergi ke Emmaus. Dan itu telah menjadi peraturan hari kebangkitan bagi kita. Di dalam Kejadian pasal 3 ditulis tentang manusia yang makan sesuatu dan matanya terbuka, bukan? Setelah Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mata mereka terbuka untuk mengetahui dosa. Tetapi ketika kita makan roti hari kebangkitan ini, mata rohani kita akan terbuka untuk mengetahui kebenaran. Tuhan menunjukkan kepada kita hal ini melalui Lukas pasal 24. Hari ini, melalui hari kebangkitan ini, Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus sebagai anak-anak-Nya. Di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan, banyak orang yang tidak percaya kebangkitan ini. Mari melihat apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita tentang kuasa dari kebangkitan di dalam 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca pasal 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya, kita tidak bisa mewarisi kerajaan Tuhan dengan tubuh yang fana ini.
Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, bagaimana jadinya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua yang hidup akan diubah. Dikatakan, mereka yang tersisa hidup akan diubahkan. Dibangkitkan dan diubah, artinya sama. Orang-orang kudus yang hidup akan diubah tanpa mengalami kematian. Dan orang-orang kudus yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ayat 53. Karena tubuh kita yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dengan tubuh manusia. Dia telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dengan tubuh itu dan makan bersama dan pernah muncul di depan mereka walaupun pintunya terkunci. Yesus telah memakai tubuh yang bebas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti itu, kita akan diubah dan memakai tubuh yang sama. Kita akan dibangkitkan dan diubah, bukan? Mari kita baca ayat 35 dan mengerti sedikit lagi tentang kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanamannya akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tuhan mengajarkan kita kebangkitan Kristus melalui 1 Korintus pasal 15 ini. Kita akan diubah dalam waktu sekejap ketika Tuhan datang. Tubuh kita yang binasa ini akan diubah menjadi yang tidak akan binasa. Dan kita akan hidup untuk selamanya bersama Tuhan di kerajaan surga. Kita harus selalu berpegang teguh pada pengharapan ini, bukan? Mari kita baca satu firman lagi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 kita baca. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Bagaimanakah Tuhan bisa datang bersama-sama orang yang telah mati dengan membangkitkan mereka dan datang bersama? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga.
dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Di sini tertulis bahwa kita akan diangkat. Bukankah itu berarti Tuhan akan mengubah kita? Pada waktu kita akan dibangkitkan dan diubah, tubuh kita yang binasa ini akan berubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Mari kita lihat bagaimana rupa kita waktu itu. Matius pasal 22 ayat 30 kita baca. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti apa? Seperti malaikat di surga. Pada waktu kebangkitan, tubuh kita akan menjadi seperti tubuh malaikat. Tuhan telah memanggil kita ke dalam kebenaran, supaya kita bisa memulihkan rupa kita yang seperti malaikat. Dan Dia telah menuntun kita ke Sion, supaya kita bisa merayakan hari Paskah, hari raya roti tidak beragi, dan hari hasil pertama, yaitu hari kebangkitan. Hari ini, kita makan roti menurut ajaran-ajaran dari Alkitab. Saya berharap mata rohani kita akan terbuka untuk membangunkan jiwa-jiwa yang lagi tidur dan akan memiliki harapan akan surga pada hari kebangkitan ini. Hari ini adalah hari saat kuasa Tuhan menaklukkan kuasa kematian dan kegelapan dan segala hal yang negatif di dunia ini. Tuhan telah membebaskan kita dari rantai kematian dan membangunkan kita melalui hari ini. Jadi, mari kita merayakan hari kebangkitan ini dengan hati yang baik, supaya kita bisa menerima banyak berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah. Terima kasih.